Saya tidak bisa bayangkan kalau Jokowi dibiarkan sampai Oktober, tiap hari bikin kerusakan yang tambah parah. Ulang tahun PDIP, dia keliling ke negara-negara ASEAN, ternyata kampanye. Gila ini orang udah. Cukup sudah, saatnya kejujuran memimpin bangsa ini. Terima kasih. Jadi hak angket ini kan bukan sekedar proses politik di DPR. Hak angket ini adalah hak warga negara juga untuk meminta agar penyelenggaraan pemerintah negara, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan pada konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Karena itulah yang sangat penting juga dibangun tentang kesadaran bersama yang mensikapi pemilu 2024. Kalau di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi, kemudian tanpa tekanan-tekanan hukum, masyarakat Indonesia dengan kebenaran nurani memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud, baru kali ini apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Maka kami bertemu dengan pakar IT, ini tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar yang di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui Vicon yang diintercept. Ini ada bukti-bukti. Vicon itu diintercept tidak hanya untuk Pilpres, tetapi juga untuk pileg. Kamu bisa menilai karakter asli seorang calon pemimpin ketika mereka sedang mengalami kekalahan. Kok lucu, paslon dari partai yang menang pemilu adalah paslon yang sama yang berkuar-kuar soal curangnya pemilu. Saya mau kita semua membuka mata dan melihat fakta yang ada. Sini saya akan jelaskan. Baru-baru ini ramai di sosial media soal pengajuan hak angket untuk menyelidiki proses pemilu yang katanya curang. Apakah ini semua hanya aksi kepepet karena Anda kalah dalam panggung demokrasi? Pemilu itu merupakan hasil keseluruhan dari pemungutan suara, bukan hanya pilpres saja. Hak angket yang seharusnya jadi fasilitas demokrasi seolah-olah hanya mainan yang dipamer-pamerkan. Kalau kita membahas tentang kecurangan, siapa yang pada waktu pemilu sering melakukan serangan fajar untuk mempromosikan paslonnya? Semua bentuk kecurangan dari berbagai pihak sudah tertangkap kamera dan KPU pun sudah mengambil tindakan dengan melakukan pencoblosan ulang di ratusan TPS. Dan sekarang tidak ada satupun bukti kecurangan TSM terstruktur, sistematis, dan masif yang bisa dijadikan dasar pengajuan hak angket di DPR. Pemilu ini sudah kita lewati dengan proses yang adil dan merata. Sekarang sudah saatnya kita fokuskan pandangan kita untuk membangun Indonesia yang baik. Ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Pak Prabowo itu memang patriot, paham masalah dan tegas. Ya. Bapak Sironi, udah di depan ya Pak Jokowi. Selamat ya. Iya ya, terima kasih. Jadi kita harus menurunkan Jokowi dengan antek-anteknya, dengan semua kebijakannya yang semua nggak benar, nggak bisa kita teruskan. Pemerintahan 10 tahun ini hancur, apalagi yang akan kita teruskan? Apakah utang yang semakin membengkak? Apakah arus TKA yang semakin besar? Nggak mungkin. Jadi Jokowi nggak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian. Aja gile, kita tidak rela. Di mana kami sudah tidak nyaman hidup di Indonesia, dan kami yakin bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal, ya tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Ibu ada yang percaya hasil kamu selama ini? Tidak percaya, 100% tidak percaya. Lawan, harus lawan, harus lawan.
pengkhianat. Tidak ada tempat satupun untuk bagi mereka yang melawan rakyat. Lawan tabang bulu semuanya. Lawan. Ya, merdeka harus merdeka. Seluruh rakyat harus bisa melawan dari Sabang sampai Merauke. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, diimpeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit, rumit sekali. Rumit, dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi nggak akan masuk ke pleno. Kita nyata-nyata dicurangin ya. Benar-benar udah, ya Allah, nggak ada hayatnya, nggak ada makhluknya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya, itu yang penting. Karena bukan apa-apa. Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya. Kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan. Kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu cicit kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rahim, mama udah pada teriak. Katanya semua pada mahal. Beras 20.000, ya kan? Masya Allah. Tapi insya Allah kita percaya kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Ini yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara artis-artis yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemarin ada yang pede banget nih. Siapa lagi kalau bukan pendukung Pak Profesor Abah Anies Baswedan. Katanya nih, mereka yang intelek alias berpendidikan tinggi pasti milih Pak Anies. Ternyata fakta berkata lain. Sakit banget emang. Yang berpendidikan tinggi justru ramai-ramai mencoblos Prabowo Gibran. Jadi mana nih tuduhan-tuduhan kemarin yang bilang pendukung Pak Prabowo kena tipu joget gemoy. Faktanya yang berpendidikan tinggi pilihannya Prabowo Gibran kok. Intinya gitu ya. Jangan-jangan omon-omon tapi bicara pakai data dan fakta. Udah gitu aja. Sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa. Pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Presiden. Anies presiden. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3, keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakut, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Gue yang dukung Prabowo juga kaget menangnya hampir 60%. Awalnya gue juga gak ngira bakal menang 1 putaran. Seandainya 1 putaran gue kira bakal menang-menang tipis kayak 5-1, 5-2. Tapi 60 di luar ekspektasi gue banget. Kayaknya harus diubah yang sering dibilang Jawa adalah kunci. Jadi Jokowi adalah kunci. Gubernur Jawa Tengah kalah suara di Jawa Tengah. Itu kan
lucu. Nah tapi kalau dari suara ini Anies kalau maju Pilgub DKI lagi kayaknya bisa menang. Kecuali kalau lawannya Ahok lagi, bang itu baru. Ayo kita bahas kenapa 03 dan 01 bisa kalah. Pertama untuk kubu 03 dulu. Ganjar Mahfud kalah menurut gua karena posisinya nggak jelas. Lu dukung apa lu lawan Jokowi? Kadang lu dukung, kadang lu nyerang. Maksudnya kalau pengen ngelawan Jokowi terang-terangan kayak Anies gitu loh. Ada posisinya kelihatan gua ngelawan Jokowi gitu. Makanya kalau lu lihat suaranya Ganjar memprihatinkan. Padahal dulu rencana awal Jokowi buat nyatuin Prabowo dan Ganjar, cuman PDI-nya terlalu percaya diri. Kalau 01 kalah karena mayoritas pemilihnya Gen Z. Dua hal yang paling malas disentuh Gen Z adalah politik dan agama. Lah ini berpolitik bawa-bawa agama, nggak mempan generasi zaman sekarang. Kalian perlu ganti strategi. Gini deh, Gen Z bahas agama aja, itu 3 kata lucu, nggak bisa, harus ganti strategi, nggak mempan. Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak di fakultas sudah berkomunikasi belum Pak dengan Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Sabar. Pak sama Mas Gibran? Sudah selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Telepon ya Pak? Ya, kalau bertemu apa yang telepon Pak? Sudah ketemu Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Karisma. Jokowi diserang begitu banyak, tapi dia menang. Karena apa? Jokowi itu punya harisma. Apa harisma? Yaitu prestasi masa lalu. Bukan hanya kritik-kritik. Itulah namanya harisma. Selama Anda hanya mengkritik karena pansos, Anda tidak akan punya harisma. Oke? Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya maju jadi capres lu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Kalau Pak Prabowo Menteri Pertahanan rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1 per 10 ya, kecil sekali loh itu Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah.
sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia
suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Harus bilang bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu paling brutal, paling barbar, dan paling menjijikan. Kita melihat banyak kejanggalan dan kecurangan di mana-mana, tapi kita nggak bisa apa-apa. Miris rasanya melihat generasi muda kita yang dipertontonkan pemerintahan tanpa etika politik yang benar. Bahwa kemenangan adalah segalanya, bahkan itu bisa didapat dengan menghalalkan segala cara. Jangan lagi bicara moral di pemilu ini. Caranya saja sudah tidak benar. Orang pun terbius dan menganggap bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang riang gembira dan tidak sadar bahwa di sudut daerah lain terjadi aksi copet suara. Ini miriplah seorang anak yang sedang dirampok barang-barangnya dan supaya dia tidak menangis, dia itu dikasih permen gula-gula. Akal sehat kita semakin berontak dan hati kecil bersuara bahwa ada masalah besar di dalam pemilu kali ini. Tapi kita ini mau apa? Lagi-lagi hanya menelan semuanya mentah-mentah. Dan semua kecurangan itu ditutupi lewat kosmetik yang artifisial, lewat joget-joget yang memang didesain supaya otak banyak orang melupakan kecurangan-kecurangan. Dan belum berhenti sampai di situ. Penggunaan alat negara, penggunaan kekuasaan supaya salah satu calon menang. Itu benar-benar di luar akal sehat banyak orang. Kita berharap mendapatkan kompetisi yang sehat, yang adil, yang jujur. Seperti yang tagline pemilu jurdil yang sering digaungkan itu. Tetapi kenyataannya kan laporan yang datang, banyak tempat terjadi banyak intimidasi dengan menggunakan perangkat hukum untuk memaksa mendukung calon tertentu. Belum lagi penggunaan fasilitas sosial seperti bansos, BLT, dan lain-lain untuk menyuap para pemilih. Belum selesai juga, kali ini muncul dugaan kecurangan di aplikasi pemilu yang bernama Sirekap. Sesudah satu persatu dicek, ternyata ada perbedaan angka yang lumayan besar antara hasil hitung di masing-masing TPS dengan hasil hitung yang diupload ke Sirekap. Suara seorang calon mendadak melonjak dan ini jelas menguntungkan mereka. Dan sebagai gula-gulanya, keluarkanlah hasil quick count yang kita dipaksa untuk percaya bahwa quick count itu adalah hasil final. Bahkan seorang calon presiden yang sudah dianggap menang, dia sudah membangun persepsi bahwa dia sudah menjadi presiden dengan mengontak beberapa petinggi politik di luar negeri yang akhirnya mengucapkan selamat. Kabarnya hanya Amerika yang belum mengucapkan selamat dan menunggu perhitungan selesai karena mereka tidak ingin terjebak permainan propaganda kemenangan. Seperti contohnya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dengan lolosnya Gibran jadi calon wakil presiden karena di sana ada pamannya. Apakah itu melanggar hukum? Jelas tidak. Karena ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan sesuatu, itu sudah otomatis menjadi perangkat hukum. Tapi kan prosesnya itu benar-benar melanggar etika dengan adanya keluarga yang menjadi ketua hakim di Mahkamah Konstitusi. Dan pada akhirnya si ketua itu pun dipecat. Tetapi hasil keputusannya kan sudah jadi hukum. Nasi sudah menjadi bubur. Lidah kita terpaksa harus menelannya meski rasanya sangat tidak enak. Pertanyaan saya satu sebenarnya. Kenapa masyarakat terlihat senang dengan situasi ini meski mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa terjadi kecurangan di mana-mana? Jawaban yang paling mengena itu adalah pendidikan. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk kita yang hanya tamatan sekolah dasar itu menguasai 36% populasi di Indonesia atau sekitar 51 juta orang.
Penyakit negara berkembang dan negara terbelakang, ya begitu itu. Senang lihat warganya bodoh dan susah. Sehingga cukup mengenyangkan perut mereka saja, pemberinya sudah dianggap berhala. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh para politikus untuk mempertahankan kekuasaannya. Kalau bisa, rakyat Indonesia ini bodoh terus supaya bisa diatur-atur dan dimanfaatkan. Beda dengan negara maju yang level pendidikan masyarakatnya itu sudah tinggi sehingga nggak mudah diatur-atur warganya dan mereka bebas merdeka di dalam menentukan pilihan. Ketika seseorang itu hanya tamatan sekolah dasar atau SMP lah misalnya, tentu kita bisa membayangkan mayoritas dari mereka kerja sebagai apa. Tentu orang dengan jabatan terendah di lingkungan kerjanya. Nah, mereka ini biasanya nggak sulit dalam menentukan sebuah pilihan. Asal dikasih uang tambahan, dibagi makanan lewat bansos, tentu nggak berpikir panjang karena mereka terbiasa berpikir pendek. Bonus demografi itu bisa menguntungkan kalau anak usia produktif itu cerdas dalam memanfaatkan usianya. Tapi kalau kita melihat kenyataan sekarang, di mana anak usia produktif itu dipertontonkan kecurangan yang dianggap biasa, sampai nepotisme yang tidak ada lagi rasa malunya, ditambah pendidikan yang ala kadarnya. Ya mau gimana lagi? Itulah kualitas generasi muda kita. Dulu saya sangat percaya kalau tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi Indonesia emas karena kita diuntungkan oleh bonus demografi usia anak-anak produktif yang sedang di angka tertinggi nanti. Tapi kalau melihat kenyataan seperti ini, saya kok jadi nggak yakin ya. Bahkan saya yakin kita ini akan mundur lagi sekian tahun ke belakang. Mungkin dulu salah ketika kita mengira akan menjadi negara emas di tahun 2045 dengan awal situasi kayak gini ini. Mungkin maksudnya kita akan menjadi Indonesia emas di tahun 2145 atau masih 100 tahun lagi. Pusing. Mungkin benar kata seorang teman, sebuah peristiwa buruk tercipta supaya kita bisa belajar. Tapi ini Indonesia kok belajar terus. Sedangkan di banyak negara, warganya itu sudah sibuk dengan penemuan teknologi-teknologi baru. Sudah menciptakan tempat tinggal di bulan sana. Dan kita masih saja berkutat sama bansos dan BLT. Sial memang. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian. Di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan.
termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan